Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke sub materi Z-score atau skor Z. Pendahuluannya, di sini saya ada kasus perbandingan nilai. Ketika mengevaluasi prestasi seorang mahasiswa dalam beberapa mata kuliah, kemudian ingin dilihat di mata kuliah apa sih dia nih paling kuat kemampuannya. Mungkin kita akan membandingkan nilai-nilainya di berbagai mata kuliah yang sudah diambil gitu. Nah, misalnya Ana dapat nilai 70 di mata kuliah ekonomi dan 78 di mata kuliah sosiologi. Nah, apakah ia lebih pandai di mata kuliah sosiologi berdasarkan informasi ini saja? Karena nilainya 78 lebih tinggi daripada di mata kuliah ekonomi. Sebelumnya, ada baiknya kita melihat bagaimana sih tampilan nilai-nilai mahasiswa di kelas yang sama si Ana. Nilai relatifnya Ana gimana dibandingin sama teman-teman yang lain. Mungkin saja salah satu ujian relatif lebih sulit daripada ujian yang lainnya. Mungkin nilai 70 di mata kuliah ekonomi itu udah sangat bagus dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Dan nilai 78 di sosiologi, walaupun lebih tinggi ya nilainya Ana daripada di ekonomi yang 70, mungkin 78 ini tuh nilai rata-rata aja sama teman-temannya perbandingannya. Tuh. Nah, bagaimana cara membandingkan pengamatan dari dua populasi yang berbeda sehingga dapat ditentukan peringkat relatifnya? Pada kasus Ana di atas, yang dimaksud dua populasi di sini adalah nilai ekonomi dan nilai sosiologi. Salah satu cara untuk menentukan tingkatan kedua pengamatan tersebut adalah dengan mengubahnya menjadi satuan baku yang disebut sebagai nilai Z atau Z-score atau skor Z. Berikut ini adalah rumusnya. Z sama dengan X merupakan nilai datanya dikurangi rata-rata dan dibagi dengan S itu apa? Standar deviasi. X represents the data value, X bar adalah sample mean, dan S adalah standar deviasi. Kalau dilihat rumusnya, ini tuh sebenarnya Z itu apa sih? Z ini tuh ngukur seberapa simpangan baku sebuah pengamatan terletak di bawah atau di atas nilai tengahnya gitu. Kalau suatu data nilainya sama dengan rata-rata, maka Z sama dengan 0. Misalnya tadi si Ana, nilai 78 itu merupakan rata-rata kelasnya, maka Z-nya sama dengan 0. Kalau nilai Ana di atas rata-rata, maka Z-nya pasti positif. Tapi kalau si Ana nilainya itu di bawah rata-rata, maka nanti Z-nya pasti negatif. Oke, kita langsung ke contoh perhitungan. Misalnya diketahui rata-rata nilai ekonomi kelas A adalah 68 dan standar deviasi dari nilai-nilai mahasiswa tersebut adalah 8. Nah, kita coba hitung skor Z-nya nih. Ini bukan Ana lagi nih, udah ganti nama ya. Ada Ani, Budi, dan Caca. Si Ani nilainya adalah 82. Maka skor Z-nya berapa? Z sama dengan, tadi rumusnya apa? Z sama dengan nilai data dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Berarti si Ani Z sama dengan 82 dikurangi 68 sebagai X bar dan dibagi dengan 8 ini merupakan standar deviasi. Nilainya adalah 82 kurangi 68 sama dengan 12 dibagi 8, 1,75. Kemudian Budi nilainya 68. Nilainya kan sama dengan rata-rata. Jadi pasti nilai Budi nanti Z-nya sama dengan 0. Z Budi sama dengan 68. Dikurangi rata-rata 68. Jadi pasti pembilangnya sama dengan 0. Kalau pembilang udah sama dengan 0, pasti nilainya sama dengan 0. Kemudian Caca, nilainya 54. 54 kurangi 68 sama dengan negatif 12. Perhatikan nih, ini negatif 12 si Caca. Kalau Ani positif 12. Jadi nilai Z untuk Ani sama Caca ini sama, cuma beda di positif sama negatifnya. Maka kalau jarak nilai terhadap rata-rata itu sama, ini kan 12 jaraknya. Kalau Caca jaraknya adalah negatif 12, maka secara nominalnya ini sama, cuma tandanya berbeda. Kalau di bawah rata-rata nilainya Z-nya akan negatif, kalau di atas rata-rata nilainya akan positif.
misalnya di sini X, saya punya nilai berapa tuh? 54, 68, dan 82. Maka nilai Z-nya, Z kalau nilainya sama dengan rata-rata pasti sama dengan berapa? 0. Di sininya negatif 1,75. Dan nilai 82 karena jaraknya. Ini kan jaraknya sama ya, ini 12. Ini juga jaraknya 12. Maka negatif 1,75 dan di sini positif 1,75. Nah, nilai Z itu merupakan nilai relatif. Jadi kalau rata-ratanya beda, maka nanti Z-nya juga beda. Misalnya di sini, X bar-nya kan 68. Z dari X bar itu pasti sama dengan 0. Nanti kalau X bar-nya ini bukan 68, maka Z 68 juga nggak bakalan sama dengan 0, tergantung sama nilai rata-ratanya. Misalnya nih di sini, nilai sosiologi kelas A. Rata-ratanya adalah X bar, dan deviasinya adalah 6. Ani nilainya 89. Maka skor Z-nya sama dengan 89 dikurangi rata-rata 80 dibagi 6. Hasilnya 1,5. Si Budi nih kira-kira berapa nih Z-nya? 80, X bar 80. Pasti skor Budinya Z-nya sama dengan 0. Kalau si Caca 71. 71 dikurangi rata-rata 80 sama dengan negatif 9. Perhatikan nih, negatif 9, si Ani juga 9. Berarti nanti si Caca, ini pasti Z-nya sama dengan negatif 1,5, Budi sama dengan 0. Gitu. Kalau kita gambarkan kayak yang tadi, X-nya ada 71, 80, dan 89. Maka Z untuk rata-rata sama dengan, di sini pasti 0, 71-nya di sini jaraknya berapa tuh? 9. Yang ini juga 9. Ya, di sini 1,5 negatif, maka di sini positif 1,5 karena jaraknya di sini sama gitu. Nah, terus kita pengen ngebandingin nih. Ani nilainya dia di ekonomi kan 80. Sorry, ini harusnya sosiologi ya, belum saya ubah nih. Nilainya Ani di sosiologi 89. Terus nilainya Ani di ekonomi 82. Nah, ini ya, ini nilai si Ani. Lebih tinggi yang sosiologi ya, seolah-olah dia lebih jago di sosiologi. Nah, tunggu dulu, kita lihat dulu skor Z-nya. Skor Z-nya kalau si ekonomi 1,75, sosiologi 1,50, lebih tinggi yang ini. Kesimpulan kita gimana? Si Ani itu lebih kuat di ekonomi loh dibandingin teman-temannya karena dia nilainya sekian nih Z-nya di atas rata-rata. Nah, dan sosiologi 1,5. Jadi kan secara relatif Ani itu lebih jago ekonomi daripada sosiologi dibandingin sama teman-temannya. Jadi kita nggak bisa langsung lihat ininya doang. Kita cek dulu nih skor Z-nya berapa. Gitu. Nah, kemudian nilai Z bisa juga untuk mendeteksi yang namanya outlier. Outlier itu adalah nilai ekstrim, nilai yang sangat jauh di atas sama di bawah rata-rata. Nah, salah satu standar bahwa suatu angka dikatakan sebagai outlier atau pencilan jika Z dari angka tersebut lebih dari positif 3 atau kurang dari negatif 3. Nah, kalau saya gambar, misalnya skor di sini 0, di sini negatif 3, di sini positif 3. Seseorang tuh dikatakan outlier kalau nilainya dia di area yang ini, kurang dari 3 atau lebih dari 3. Z untuk 0 tadi kan ini sama dengan X bar. Jadi dikatakan outlier itu kalau dia lebih tinggi banget dari rata-rata. Kalau di skor Z-in lebih dari 3 dan dia sangat kecil banget dibandingin X bar
dan di bawah negatif 3. Ini contohnya, contoh rata-rata matematika adalah 49, ini X-bar-nya. Ini X-bar, kemudian standar deviasinya adalah 100, ini S. Nah, seseorang ini punya skor 620, dia outlier nggak ya? Dia pinter banget nggak ya? Gitu. Nah, X-nya 620 dikurangi rata-rata 490 dibagi 100 sama dengan 1,3. Berarti dia nggak outlier, dia masih standar lah biasa di atas rata-rata, tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu.